Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli Author. Chapter 22. Media sosial. 5 tahun telah berlalu, waktu berjalan begitu cepat dan banyak hal yang telah berubah di kehidupan Yuda. Ibunya Yuda telah tiada, ibunya dimakamkan di dekat pemakaman umum di pinggir desa. Sejak saat itu, Yuda benar-benar sendirian, tak ada lagi orang tua, tak ada lagi istri. Kini Dio duduk di bangku kelas 5 SD. Dan Santi baru saja masuk sekolah dasar. Yuda mulai bangun lebih pagi, membuat sarapan sekenanya, menyetrika seragam anak-anak dan setiap malam tidur belakangan setelah memastikan keduanya tertidur lelap. Namun kehidupan tak semudah itu. Uang terus yang jadi pusat masalah. Pekerjaan serabutan yang Yuda ambil tak cukup untuk kebutuhan 2 anak. Sementara harga kebutuhan makin tak masuk akal. Ia mulai terdesak dan saat seseorang menawarkan jalan pintas, Yuda langsung tergoda. Hanya bantu urus barang, bro. Lu gak perlu pegang, gak perlu kirim. Lu cuma terima dan nerusin. Duitnya gede, mau gak lu, ucap orang itu. Pada awalnya Yuda menolak tawaran itu, tapi malam itu, Santi menangis karena sakit perut dan Dio butuh buku baru. Yuda pusing 7 keliling hingga akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Yuda langsung mengubah keputusan dan menerima tawaran dari orang itu. Ia tak menyentuh narkoba, ia tak pernah membawa senjata, tapi ia tahu, uang yang datang bukan dari jalan halal. Tiap malam, Yuda gelisah, tiap sujud, ia gemetar. Namun tiap pagi, saat melihat wajah polos Dio dan Santi, ia berkata dalam hati, "Aku gak punya pilihan lain." Setelah 3 bulan, akhirnya Yuda sudah punya motor, dia juga membayar tunggakan sekolah Dio, dan mulai menyicil ponsel untuk Santi. Namun satu malam, saat ia sedang menghitung uang di kamar, Santi berdiri di ambang pintu. "Ayah, kenapa uangnya banyak sekali?" Yuda tersentak, ia menatap anak perempuannya itu, yang wajahnya tampak pucat dan dingin. "Dari mana kamu tahu?" Santi tak menjawab, ia hanya berjalan masuk, menatap uang yang berserakan, lalu berjalan kembali ke kamarnya tanpa penjelasan dari Yuda. Setelah sekian tahun menjalani hidup yang penuh kelam, Yuda kini mulai aktif di media sosial, bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mencari peluang dan kadang, melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Setelah Dio dan Santi tidur, Yuda duduk di pojok ruang tamu dengan ponsel bututnya, mengakses platform-platform sosial, mencari komunitas, koneksi, bahkan peluang kerja online. Mungkin kalau gue bisa jualan online, gue bisa bantu buat nambah uang belanja nih. Yuda mencoba banyak hal, mulai ikut grup jual beli motor bekas, membuat akun TokTok dengan video motivasi seadanya, bahkan sempat ikut komunitas spiritual online yang membahas hal-hal mistis dan supranatural. Di sanalah, tanpa disadari Yuda dan takdirnya mulai kembali bersinggungan dengan masa lalu. Sementara itu di tempat lain, Safira pun mulai aktif di media sosial. Meski hidup sederhana, Safira kini bekerja di kantor kecil yang bergerak di bidang administrasi dan pemasaran digital. Pekerjaannya membuatnya terbiasa dengan media sosial dan pelan-pelan, ia mulai nyaman berada di dalamnya. Face Love, In Love, hingga aplikasi pertemanan baru menjadi ruang pelarian. Meskipun ia tak pernah terlalu terbuka tentang kehidupan pribadinya. Namun malam itu, saat Safira sedang menggulir beranda Face Love, matanya terhenti pada satu nama. Yuda Pratama, hidup terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan. Safira membeku. "Anak-anak siapa itu?" gumam Safira saat melihat-lihat foto Yuda. Safira menggigit bibir, ia nyaris menghapus aplikasi itu, namun rasa penasaran menang. Ia membuka profil Yuda perlahan, membaca unggahan-unggahan tentang perubahan hidup, tentang perjuangan membesarkan anak seorang diri,
tentang penyesalan dan kesalahan masa lalu, dan dalam hati, Safira hanya bisa berbisik. Apakah manusia bisa benar-benar berubah? Sementara itu, di rumah Yuda, Santi kembali menggambar sesuatu. Ia menggambar dua wajah, seorang pria dan seorang wanita yang menatap arah berlawanan. Namun di antara mereka, ada bayangan hitam yang semakin membesar. Angin berhembus pelan di luar rumah. Dio dan Santi sudah tertidur lelap, sementara Yuda duduk sendirian di pojok kamar, ponsel di tangan, jari-jarinya dengan cekatan menggulir layar Facelove. Hingga matanya terhenti pada satu nama yang tak asing namun tertutup misteri. Safira_Nur Cahaya. Foto profil, seorang wanita berhijab syari lengkap dengan cadar. Tatapannya tenang dan justru itulah yang membuat Yuda tertarik. Wajah itu entah kenapa membuat dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rasa penasaran Yuda pun membuncah dan seperti kebiasaannya saat mendekati perempuan, Yuda mulai merangkai rayuan halus. Assalamualaikum. Maaf ganggu, kenal Wardah enggak, Mbak? Sebuah pesan yang samar. Padahal Yuda tak sedang mencari Wardah. Ia hanya butuh alasan untuk memulai percakapan. Di tempat lain, Safira sedang membuka Facelove sebelum tidur. Sejak kembali hidup sendiri dan sibuk bekerja, ia sesekali membuka aplikasi itu untuk berjejaring. Namun kali ini sebuah notifikasi masuk. Pesan dari Yuda Pratama. Kenal Wardah enggak, Mbak? Safira mengernyit. Nama itu asing. Tapi pria yang mengirim pesan terasa sangat familiar. Tangannya ragu untuk membalas. Namun rasa ingin tahu mengalahkan logika. Ya, aku kenal dengan Wardah. Ia tak tahu kenapa menjawab begitu. Mungkin karena ingin tahu siapa pria ini sebenarnya. Yuda melihat balasan itu dan tersenyum simpul. Langkah pertamanya telah berhasil. Alhamdulillah. Saya sempat dikasih kontak Facelove ini, katanya, dari kenalan Wardah. Tapi jujur saya tertarik ngobrol sama Mbak. Kalau boleh tahu, tinggal di mana sekarang? Safira terdiam. Ia tak langsung membalas. Dalam hati, perasaannya mulai tak tenang. Yuda Pratama, kenapa nama itu seperti bayangan yang belum hilang sepenuhnya? Safira menutup ponsel, menatap langit-langit kamar dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun nama Yuda kembali memenuhi pikirannya. Sementara itu di kamar anak-anak, Santi tiba-tiba terbangun. Ia duduk, menatap jendela. Ayah, kamu gak boleh dekat lagi dengan masa lalu. Suara itu keluar tapi bukan dari mulut Santi, melainkan dari bayangannya di cermin kamar. Bersambung.